Pendengar dan juga pemirsa, selamat datang kembali di Bolkes Pesta Bola Dunia 2026. Bersama saya Arya Setia, kita akan membahas hal-hal yang unik seputar Piala Dunia 2026. Dan kali ini saya bersama seorang narasumber yang luar biasa, beliau akademisi, dikenal juga sebagai pengamat sepak bola. Dan beliau ini akan mengupas banyak hal ya di Bolkes kali ini. Dan langsung saja saya sapa, beliau adalah Dr. Ugung Dwi Aryo Wibowo. Halo Mas Ugung, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Ugung? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat mental, sehat fisik. Karena orang psikologi ya. Oh iya ya, harus gitu ya. Oke, Mas Ugung, senang sekali saya bisa ketemu lagi di suasana yang lebih menyenangkan. Biasanya kan kita menanggapi curhatan pendengar ya. Tapi kali ini saya akan mencoba sesuatu yang beda, sesuatu yang menyenangkan, yakni bicara tentang bola. Apalagi kalau bicara tentang Piala Dunia ini Mas Ugung ya, itu kan pesta bolanya yang luar biasa, pesta bola dunia yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola dimanapun ya. Tapi Mas Ugung, ini perasaan saya saja ya, atau mungkin nggak tahu nih Mas Ugung merasa begini juga atau tidak ya. Jadi Piala Dunia 2026 ini rasanya kok gerengsengnya itu agak kurang ya. Kalau biasanya nih Mas Ugung, 3 bulan sebelum Piala Dunia itu hadir, saya itu sudah punya jadwal lengkap. Saya tempel di tembok, di situ kan ada kolom-kolom skornya. Saya isi tuh seluruh pertandingan. Kelihatan nih orang lama. Sama kan. Tapi kok apa ya, tahun ini tuh beda ya. Apakah ini cuma perasaan saya saja atau Mas Ugung juga merasakan begitu? Ya, yang pertama adalah kita tahu ini adalah siklus 4 tahunan. Ya, gitu betul. Ya. Harusnya ditunggu-tunggu dong. Ya, kan gitu ya. Okay. Dan prosesnya menuju proses Piala Dunia ini cukup panjang dan kita ngelihat banyak pernak-pernik lah menuju perjalanan di 4 tahun atau menuju bulan Juli ya, Juni-Juli 2026 ini. Nah, yang pertama mungkin kalau menurut saya sih kita bicara di luar konteks sepak bola dulu ya. Kita sekarang ada isu besar yang lebih global, yang lebih mendominasi dan selalu menjadi trending topik adalah bukan di sepak bola, tapi di suhu politik di Timur Tengah. Nah, kita tahu itu pasti akan mempengaruhi, karena kan kita bicara algoritma nih, ya kan. Dan zamannya dulu kita itu kan langganan satu tabloid atau mungkin hal yang masih masih hard file gitu ya. Jadi kita nempel di kamar. Kalau sekarang kan mungkin orang sudah main di nyatet di note di handphone masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi itu faktor pertama. Faktor kedua, memang beberapa liga itu selesainya di bulan-bulan ini. Gitu ya. Kita tahu di Liga Inggris Arsenal baru juara semalam. Dinyatakan juara semalam. Akhirnya setelah 22 tahun. Saya nggak bicara di Italia karena dia nggak ikut. Kemudian kita bicara di Spanyol juga gitu ya. Jadi sekitar 2 pekan yang lalu atau 3 pekan lalu muncul juara gitu. Jadi baru pekan-pekan ini, jadi masih fokus. Bahkan kalau mau jujur aja, kita belum tahu juara Liga Indonesia siapa kan. Oh gitu kan? Iya, sampai pertandingan terakhir juga. Betul, ya. Jadi bisa dibilang kita masih sibuk dengan isu-isu di liga domestik masing-masing gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita tahu kalau dulu mungkin karena format ya, kita berbicara negara-negara besar atau negara-negara peserta Piala Dunia yang 32. Sekarang kan yang dibicarakan lebih luas, gitu ya, 48 negara peserta. Betul, jadi mungkin lebih terbagi-bagi lagi gitu ya, karena nanti mungkin kita akan bisa bahas 48 negara ini bisa gimana nih kan gitu ya. Nah jadi bukannya gerengsengnya belum ada, memang momentumnya belum. Oh momentumnya belum. Masuknya kira-kira nanti ya setelah liga-liga ini selesai kan satu pekan ini ya. Nanti kemudian orang akan beralih, mungkin mulai akan banyak
browsing dan searching dan Oke. otomatis algoritma naik. Iya. Karena kita bicara di dunia ini kan apa namanya sosial media, Betul. kemudian internet. Mungkin itu. Oke, baik. Tapi kalau bicara Piala Dunia 2026 ini menjadi sebuah hal yang luar biasa Mas Gunggung, Hmm. karena tadi sudah disinggung juga yang tadinya 32 sekarang 48 tim. Artinya 104 pertandingan itu akan disajikan di pesta bola dunia ini begitu Betul. Mas Gunggung. Nah, kalau bicara tentang Piala Dunia, mungkin agak sedikit flashback ke belakang Mas Gunggung ya. Zaman-zaman Seberapa belakang nih? ya Piala Dunia sebelum-sebelum Oke, inilah ya oke. masih dengan format 32 tim Oke. gitu ya. Momen Piala Dunia yang paling tidak terlupakan bagi Mas Gunggung itu yang tahun berapa? 98. 98. Terlalu jauh nggak? Enggak sih. ya Iya. cukuplah segitu. Eh, Kenapa begitu 98? 98 personal sih sebenarnya. Jadi kita waktu itu habis hajat nasional, yaitu era reformasi di bulan Mei. Oh iya, Ya. oke. Kemudian orang euforia bulan Mei itu ya reformasi. Nah, waktu itu saya masih mahasiswa gitu ya. Jadi nilai saya jeblok. Ya. Gara-gara bola itu? Gara-gara Nonton? selama kuliah kita fokus di reformasi, ketika ujian pas Piala Dunia. Oke. Hancurlah IPK kan gitu ya. Tapi saya senang karena tim Prancis waktu itu Prancis dikenal dengan tim yang multikultur. Oh, Bahkan tidak ada satupun yang murni orang Prancis. Ya, jadi Zinedine Zidane itu dari Aljazair dan banyak sekali pemain yang jadi tim pemenang ini benar-benar diramu oleh Aimé Jacques waktu itu pelatihnya menjadi tim yang kuat karena diversity-nya. Gitu ya, bukan karena kesamaannya, justru karena multi cultural di dalamnya. Itu yang paling keren dan di final mengalahkan Brasil yang di situ ada Ronaldo yang sedang keren-kerennya. 3-0 lagi waktu Betul. itu ya. Aduh, itu saya dukung Brasil itu. Dan kalau saya ditanya momen ya sama juga 98 karena tim saya kalah 3-0 waktu itu. Oke, kembali Mas Gunggung ke pesta bola dunia 2026 ini, di mana di tahun ini itu kan diselenggarakan di 3 negara dan ini memiliki kultur sepak bola yang berbeda. Amerika Serikat, kemudian Meksiko dan juga Kanada. Apakah ini juga cukup berpengaruh terhadap kemeriahan dari Piala Dunia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kan kita pernah 2 negara ya, Jepang, Korea. Tapi kan mereka deketan juga. Kalau yang ini kan secara geografis kan cukup berbeda gitu Mas. Sebenarnya secara geografis justru ini berdekatan gitu ya. Karena kan bersebelahan semua gitu ya. Cuma memang luasnya itu hampir seluas Eropa. Jadi ini yang jadi masalah ya. Jadi bagaimana dari Kanada semisal dia lolos ke perempat final kemudian ke semifinal itu dia akan mengalami lintas negara. Otomatis supporternya juga akan berpindah. Kan gitu. Kalau dulu kan 32 lebih di pertandingan di grup itu udah localize ya dalam satu distrik atau provinsi gitu ya. Kalau sekarang dia harus lintas negara. Dan kultur MLS, kemudian Meksiko itu apa MX ya, kemudian Liga Kanada yang berbeda juga itu akan mempengaruhi juga gitu ya karena kan bentuk stadionnya. Karena di Amerika kan ini apa ya? Sepak bola bukan olahraga favorit gitu ya. Jadi basketball sama rugby itu nomor 1 dan 2 baru sepak bola. Jadi di Kanada juga bukan menjadi yang utama. Kalau Meksiko, nah Meksiko sepak bola adalah mirip dengan Brasil, sepak bola adalah agama kan gitu ya. Jadi kultur yang berbeda ini nanti akan menjadi menarik gitu ketika mereka bersama-sama menyelenggarakan Piala Dunia ini secara kolektif. Nah, dengan bertambahnya menjadi 48 tim, artinya nanti akan ada 104 pertandingan. 104 dari 64 dari yang 64 biasanya. Ya, dan nanti ketika sebuah tim akan menjadi juara, artinya dia harus bertanding 8 pertandingan. Ya. Dengan jeda waktu 1 bulan atau 1 bulan ya, karena Juni-Juli ya. Apakah ini juga berpengaruh terhadap kualitas pertandingan? Karena kan jeda pertandingan lumayan dekat gitu kan. Apakah ini berpengaruh juga terhadap kualitas pertandingan yang nanti akan tersaji? Ya, yang jelas FIFA itu membuat peserta lebih banyak karena ingin partisipasi. Kita belajar sejarah dulu bahwa munculnya ini salah satunya adalah karena komplain Afrika ya, yang negaranya sedikit selalu masuk ke Piala Dunia sehingga kemudian ingin partisipasi lebih banyak.
Mhm. Ya kemudian dibuatlah 48 negara. Nah, kalau kualitas menurut saya tim-tim besar tetap ada Mhm. gitu ya. Yang menjadi masalah adalah tim-tim medio menengah yang Mhm. saat ini bahkan menjadi debut Oh ya, ya. ada 4 negara ya, Ada Pak, 4 ya? negara Oke. dan itu bahkan itu negara-negara kecil. Betul. Bahkan Eee kita pernah ngalahin salah satunya tuh, Kurakau gimana Ya, ya? Kurakau itu jumlah penduduknya itu sama kota Purwokerto Heeh. itu lebih banyak Purwokerto. Purwokerto ya? Saya nggak ngomong Banyumas ya, Ya, Purwokerto Purwokerto, itu oke. lebih banyak Purwokerto. Jadi, Mhm. apa namanya, dengan saya bilang Mhm. range kualitasnya itu ada di peringkat 1, 2, 3 dunia ya, bertemu dengan peringkat 90-an, Mmm. ya 80-an itu menjadi, menarik. Yang ditunggu pastinya adalah kejutan. Nah, Ya betul. kalau kita bilang secara modalitas awal bahwa ini adalah tim yang setara, tidak. Ya kita Mmm. lihat dari peringkat FIFA dulu. Oke. Yang kedua, nama-nama besar yang kadang-kadang orang baru dengar, Mhm. "Hah? Ada negara Kurakau? Hah? Tanjung Tanjung Verde?" Verde. Kan Nah, gitu ya. Negara apa itu? Kan iya gitu ya. betul. Nah, sebenarnya sama sih di pertandingan di era sebelumnya ada Mhm. Islandia Oh yang ya, baru pertama betul. kali, itu juga ketika kita mendengar juga Mhm. atau meskipun Selandia Baru itu besar ya, tapi kan dia masuk ke Piala Dunia itu sangat jarang Mhm. gitu ya, dari apa, zona Australia zona Australia lah. Nah, sekarang ketika tim-tim itu bertemu dengan range peringkat ya di Mhm. FIFA yang sedemikian jauh gitu Mhm. ya, dan itu terbagi dalam grup-grup yang kita tahu di setiap grup itu seakan-akan sudah ada, ini juaranya nih, ini juara nih. Mhm. Nah, kemudian kita akan nyari, oh ini peringkat keduanya nih, keduanya gitu. Oke. Nah, menariknya mulai tahun ini kita bicara peringkat ketiga. Oke, oke. Karena dari 48 tim itu nanti akan ada 32 plus 8 gitu kan ya. Peringkat Sorry, 3 terbaik eee, me berapa? Berarti 4 grup, kan. 4 berarti berapa? Eee, Kemudian memunculkan 8 peringkat terbaik, kan gitu ya, untuk Mhm. digabung lagi di 32 besar. Nah, Oke. jadi bisa dibilang ini menjadi menarik gitu ya, Mmm. proses menuju ke 32 besar versi jadi gini, dulu kan 32 negara, Iya betul. sekarang nanti hasilnya akan tetap 32 negara nih, Oke. Mhm. tapi hasil dari, play-off di Playoff masing-masing grup, masing-masing grup. gitu Oke. ya. Dan 32 negara ini adalah peringkat pertama, kedua di setiap grup, Mhm. plus 8 dari peringkat ketiga terbaik. Jadi orang masih nungguin sampai pertandingan terakhir Mmm. untuk ngelihat siapa nanti yang akan lanjut di babak Iya, penyisihan mhm. berikutnya. Itu yang menarik dari Oke. 48 tim ini. Baik, artinya kalau bicara tentang Piala Dunia juga itu kan selalu memunculkan kejutan-kejutan, Mas Mmm, Agung ya. Seperti halnya kita, takjub ya dengan Kroasia, mhm, kemudian juga Maroko. yang Piala Iya, Dunia Piala Dunia sebelumnya, sebelumnya ya. gitu. Nah, di tahun ini Ah, kira-kira seperti apa nih? Apakah memang nanti akan muncul juga tim-tim yang seperti itu? saya Atau yakin heeh. setiap perhelatan Piala Dunia selalu ada tim-tim yang, Mhm. kuda hitam, Mhm. yang kemudian nyelip ya sampai ke semifinal gitu. Oke. Sampai final mungkin berat ya, Oke. sampai final berat ya, karena kita bisa melihat 10 peringkat 10 Mhm. besar dunia itu memang udah agak flat aja antara Brasil, Argentina, Spanyol, Mhm. Jerman, ya di itu-itu gitu ya. Mhm. Tapi kita bisa melihat, pertandingan yang nanti akan ketat gitu ya. Dan kita bahkan mungkin, seperti tahun dulu Kroasia dan Maroko sampai di level itu gitu ya. Maroko di perempat final, Mhm. Kroasia di semifinal bahkan Semifinal. gitu ya. Mhm. Jadi, kita akan menjumpai itu mungkin gitu ya. Mhm. Bahkan dari tim yang mengandalkan kolektivitas, bukan mengandalkan pemain bintang. Betul. Nah ini yang menarik karena sepanjang sejarah selalu ada tim yang memang bermain karena kolektivitas, bukan Mmm. karena punya pemain bintang, Oke. gitu ya. Yang kadang-kadang yang menjadi kunci bukan pemain, tapi pelatih. Kan Oke. itulah kenapa kemarin Brasil sampai mempertahankan Carlo Ancelotti Iya, betul. diperpanjang, karena apa? Karena dia bisa membangun kolektivitas di tim Brasil, Oke. gitu. Kira-kira tim dari mana? Kira-kira Yang prediksi Mas Agung yang nanti akan membuat kejutan. kita yang Apa jelas nunggu gini. pertandingan mulai dulu baru kelihatan gitu? Eee, kita banyak tim yang buta. Artinya Oke. gini ya, biasanya kan kita Piala Dunia itu kita udah kenal nih, Iya, tim betul. ya 90% kenal lah. Mhm. Kalau sekarang kan kita nggak kenal nih. Oh, iya. Coba kalau saya tanya Curaçao gitu ya, Iya.
siapa pemainnya. Meskipun pernah tanding di Indonesia, Iya, kita tapi ya nggak nggak tahu. tahu juga ya, karena ya pemainnya tidak ada yang level bintang kan, maksudnya. Eee, ketika kemarin, siapa, Bosnia Herzegovina Mhm. ketika mengalahkan Italia di partai terakhir, kita sudah belajar bahwa, kita nggak boleh menyepelekan tim-tim kecil. Nah, betul. Ya, karena Bosnia Herzegovina itu adalah pecahan 3 kali loh. Oke. Jadi dari tim Yugoslavia pecah lagi menjadi kemudian Mhm. pecah lagi menjadi Bosnia Oke. Herzegovina. Jadi ini tim yang udah sangat kecil tapi masih Mhm. bisa lolos. Kan Oke. gitu, itu kan menarik. Ya kita tunggu saja nanti Mas Sugo. Kira-kira siapa yang akan menjadi kuda hitam gitu ya, menjadi tim yang Betul, cukup mencuri perhatian gitu. betul. Tapi begini Mas Sugo, kalau bicara Piala Dunia kan itu menjadi selalu Mmm, disebut menjadi panggungnya Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi ya. mmm, Tapi Piala Dunia 2026 ini diprediksi akan menjadi panggung terakhir mereka mmm, berdua. mmm. Nah selepas ini, selepas tidak adanya Ronaldo dan juga Messi, kira-kira siapa yang menggantikan dan nanti akan Mmm, dibicarakan lagi di kemudian hari di pesta Piala Dunia eee, selanjutnya begitu? kabar baiknya Messi dan Ronaldo saya yakin 99% masih akan bermain 1, 2 musim ke depan. Oh ya? Kan gitu ya, artinya jadi ini Piala Dunia Oke. bukan akhir dari Mhm. karir mereka ya. Kenapa? Satu, Ronaldo masih mengejar 1000, Oh iya, kan gitu ya. rekor pribadi Iya, ya. rekornya. Mhm. Kemudian Messi juga sedang mengejar rekor assist kan ya. Mhm. Jadi dua orang yang berbeda sebenarnya. Yang satu Mhm. ngejar assist, yang satu ngejar target gol. Mhm. Eee, Messi dengan Ronaldo ini kayak kita membicarakan Pele dan Maradona di era lama. Nah, betul. Kemudian bedanya Pele dan Maradona mereka hadir sempat ya berselisih bukan bersiapa, berada di dalam satu frame waktu. Mhm. Hanya sekitar, 4 4 tahun setelah itu Mhm. Pele pensiun, Maradona masih lanjut. Bedanya kalau sekarang Messi dengan Ronaldo di waktu yang bersamaan. Mhm. Sehingga orang itu selalu membanding-bandingke, menyaing-nyaingke gitu Oke. katanya Farel kan gitu ya. Jadi dibanding-bandingke, disaing-saingke dan sampai ke tim yang dibela waktu itu. Mhm. Kebetulan itu Barca dan Ya, Real Real Madrid. Madrid tuh. Jadi, kita pernah menjumpai, satu pertandingan yang selalu ditunggu-tunggu gitu ya, El Clasico, Mhm. yang itu bukan hanya sekedar tim, tapi juga pemain bintang di Betul. dalamnya. Nah, saat ini mereka sudah bermain di dunia, di kompetisi Liga yang ya, berbeda. kompetisi berbeda. Satu di Amerika yang secara umum, liga ini punya 2 kesamaan. Mmm. Ya, jadi baik itu MLS maupun di Liga Arab Saudi itu mereka punya pemain-pemain bintang. Ya, betul. Ya, jadi, yang disisipkan ke dalam setiap tim. Nah, sekarang mereka bertanding di pertandingan Piala Dunia terakhir. Kemungkinan besar saya yakin ya 90% nggak akan main lagi di tahun, 30 berarti, 2030. Ya, 2030. kemungkinan ya karena usia kan gitu ya. Mhm. Mungkin kalau toh masih mungkin, akan ada istilah ini apa, pemain manajer. Oh, Masih ingat nggak ya. dulu ada pemain tapi juga manajer? Mhm. Masih ingat siapa Si contohnya? siapa, Gianluca ya Vialli misalnya Vialli, gitu ya. oke. Nah, kemungkinan seperti itu karena Mhm. saya ngelihat, Ronaldo itu di pinggir lapangan dia, orang yang Jadi selalu mentor lah mengarahkan. ya untuk adik-adiknya gitu Betul, betul. ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya kita nggak boleh mengecilkan pemain lain ya, Mhm. ikon-ikon yang juga akan mengantar misalnya, Neuer di, Jerman Jerman. atau, Modric di Kroasia gitu ya. Mhm. Jadi jangan lupa dengan pemain-pemain Oke. seperti itu. Jadi saya nggak tahu nih Neymar masih main nggak? Dipanggil? Nah, Panggil, Neymar betul. berarti kan ini panggung Neymar juga, Oke. kan gitu ya. Nah, jadi, kita bisa melihat, mungkin perhatian masih ke tim ini, Mhm. tapi ingat, sorry, masih pada pemain ini, Mhm. tapi ingat perjalanan di Piala Dunia adalah tergantung dari timnya. Iya, betul. Seperti kita nggak akan bisa melihat Ibrahimovic. Ibrahimovic di pertandingan-pertandingan Piala Dunia, Mhm. kenapa? Karena secara tim nggak lolos atau Oh, sampai di babak awal. Nah, jadi seperti itu mhm. kira-kira ini panggung mereka, orang tetap tertuju matanya kepada mereka, Mhm. tapi memang mungkin sulit ya untuk, mereka dibandingkan ketika mereka masih usia Oke. 20-an, ketika bersinar dan Mhm. bermain masih seperti eranya gitu ya. Tapi bahwa 2 orang ini menjadi ikon dan menjadi pemain yang menyerap, atensi iya, gitu Oke. ya. Tapi kira-kira siapa yang prediksi Mas Sugeng nih, yang akan menggantikan mereka berdua ini Oh, nanti gitu ya? menggantikan. Iya. Oke. Jadi kita lihat sebenarnya yang muda-muda saat ini yang selalu masuk Mbappe itu sudah
orang sudah membandingkan Iya. setara, apalagi di Piala Dunia sebelumnya Mhm. mereka bertanding di final. Kemudian ada Erling Haaland Oh iya, betul. jadi menjadi pemain. Jadi sebenarnya sekarang banyak pemain muda, Mhm. tapi tidak sestabil mereka. Oh, jangan lupakan Yamal juga kan? Betul, yang Iya. kalau Yamal di eranya Vinicius. Jadi Mmm. ini satu level di bawahnya. Jadi Oke. kalau Haaland dibandingkan Mbappe itu di atasnya. Jadi Oh, range usianya kan kayak siklus 4 tahunan gitu oke. ya. Mhm. Jadi termasuk pemain-pemain muda yang nanti akan mencuri perhatian dunia Mhm. pasti akan ada gitu ya. Dan bahkan misalnya gini, Maroko ya tadi Mhm. disebutkan ketika mereka lolos sampai di perempat final Perempat waktu final. itu, kita lihat langsung banyak pemain Maroko laris manis. Oh iya, Iya betul kan, betul. Amrabat langsung Iya, diambil Manchester oke. United kan itu ya. Jadi dan kita juga mungkin ingat di zaman dulu ada pemain Kolombia James Rodriguez. Rodriguez, Iya, James Rodriguez. berkat gol itu ya kerennya ya. Akhirnya dia dibeli oleh Real Madrid dengan harga yang Oke. sekian. Jadi akan ada pemain-pemain muda Mhm. yang mencuri perhatian tim-tim elit Oke. Eropa nanti dan itu kita tunggu ya di Mmm. Piala Dunia. Oke, dan sepak bola sekarang ini kan sudah dalam tahap industri ya Mas Sugeng ya. Hmm, Di situlah kemudian muncul, berbagai hal yang tidak kita temukan di Piala Dunia sebelumnya, misalnya teknologi, hmm, garis gawang, hmm, VAR dan hmm, sebagainya. Nah, kalau melihat atau flashback ke belakang, Mas Sugeng ini kan sudah mengalami berbagai Piala Dunia ya, hmm, dengan segala kontroversinya gitu ya. ya, Ada gol yang tidak disahkan karena waktu itu belum ada teknologi VAR. Nah, saat ini 2026 ini akan menggunakan teknologi itu. Apakah itu akan mengurangi apa ya, sisi ya, ya sepak bola ya seperti itu gitu loh ya, ya. maksudnya. Ramenya di situ Sudah ada gitu. AI untuk menentukan Mhm. menentukan masuk Oke. atau disahkan gol atau tidak gitu ya selain dari VAR kan itu ya. Dan VAR-nya juga sekarang sudah bukan 3 dimensi lagi tapi 4 dimensi Betul. bahkan. Jadi menurut saya itu tidak bisa apa ya, itu sudah menjadi bagian dari perkembangan zaman. Mhm. Kita sudah tidak bisa menyaksikan misalnya golnya pemain Chelsea, Eee, eee, siapa yang Frank oh, Lampard. Frank Lampard, Nah, di oke. Piala Dunia yang tidak disahkan, Betul. padahal itu bolanya masuk kan Mhm. gitu ya, hanya karena mantelnya keluar dan itu menjadi dasar, yang kemudian menjadi dasar kenapa kita harus pakai VAR. Oke. Ya, dan didesak betul kita kasusnya Frank Lampard tidak boleh terjadi Mhm. lagi kan Mhm. itu ya. Jadi, eee, perkembangan zaman pasti akan membuat itu, masuknya teknologi ke dalam Mhm. industri sepak bola. Mhm. Tapi kalau saya sebagai orang, lama ya Lama. yang kita menyaksikan bahwa intrik-intrik kesalahan wasit menentukan Mhm. keputusan juga kadang-kadang menjadi Bumbu-bumbu kan, jadi betul menarik gitu kan. ya, dulu ya Iya. dulu. Sekarang mungkin orang tidak mentoleransi Oke. itu gitu ya. Mhm. Tapi, sekali lagi mungkin eranya sudah berubah dan Mhm. kita harus menerima, peraturan-peraturan Oke. terbaru FIFA termasuk pergantian pemain yang Mmm. jumlahnya. Oke. Kemudian, Piala Dunia 2026 ini tanpa kehadiran beberapa tim besar. Mmm, Seperti tim favorit saya mmm, Italia ya, itu kan mmm, sayang mmm, sekali nggak lolos ya. ya. Kemudian juga Denmark ya, dan yang Eee, lainnya gitu. Apakah ini ya, juga saya apa sih nggak sekarang kaget kan Italia 3 kali nggak lolos. iya, tahun ini kan Jadi harapannya lolos gitu kan, tinggal selangkah ya lagi gitu karena ya. dia 2 kali kemarin nggak lolos jadi kan kita nggak perlu kaget sebenarnya Iya, gitu apakah ya. ini juga berpengaruh terhadap kualitas Piala Dunia Enggak, ya 2026 ini? jadi, justru itu bumbu-bumbu menarik Mhm. dan, kita mau bilang bahwa siapapun yang nanti masuk Piala Dunia itu nggak boleh tim yang, meskipun tim itu stabil Oke. tapi dia harus hadir di momen-momen yang tepat. Jadi di Mmm. momentum dia harus lolos playoff, harusnya dia lolos playoff, tapi Oke. ternyata tidak kan gitu. Mhm. Jadi, memang gini, kalau kita lihat ada tim yang memang kuat di kompetisi, ada tim yang kuat di liga. Mmm. Jadi kalau liga itu dia pengumpul poin kan Mhm. gitu. Kalau di Mhm. kompetisi kan dia tuh kan bener-bener, eee, mentalnya sudden death. Ya sudden Oh death ya. itu kalau dia nggak bisa lolos sampai, nggak bisa bikin gol di babak pertama atau Mhm. di 15 menit pertama, dia mulai merasa ini akan ada masalah gitu Mmm. ya. Mhm. Jadi pelatih-pelatihnya juga biasanya sudah pelatih-pelatih yang memang terbiasa dengan kompetisi, Oke. dibandingkan yang, liga yang, terlalu panjang gitu Mmm. ya. Mhm. Dan di sini termasuk pelatih-pelatihnya adalah tipe-tipe motivator karena jarak pertandingan satu ke 2 hanya 3 atau 4 hari Iya dia akan betul. main lagi Mhm. dan seterusnya. Jadi dan ketika dia lolos dia harus membangkitkan lagi, Mhm. dia harus punya
sport science yang kuat gitu ya, psikologisnya harus main karena membangkitkan bukan hanya fisik pemain tapi juga mental pemain, dan dia tahu betul sebagai coach mana pemain yang paling siap untuk pertandingan berikutnya dengan jenis lawan yang seperti ini. Dan ini yang menarik ketika berkumpulnya pelatih-pelatih terbaik dunia, pemain-pemain terbaik dunia, dan tim-tim terbaik dunia di Piala Dunia 2026. Oke, artinya tim yang akan bertanding ini adalah tim-tim terbaik dari yang saat ini. terbaik gitu ya, saat ini. gitu ya. Ya, karena kita tahu ya ada fluktuatif. Gitu ya. Ya, tapi kan kalau bicara pesta bola ya, seperti Piala Dunia ini kan selalu saja ada unsur-unsur lain di balik itu, politik lah segala macam. Yang saat ini kita tahu sendiri kan ramai juga 2026, Iran, Amerika gitu. Nah, ini pengaruhnya seperti apa bagi jalannya Piala Dunia? Ada 3 hal yang saya sorotin ini. Pertama, termasuk tadi kenapa kok gregetnya kurang. Ya, kita sekarang kita tahu dolar berapa? 17.000 ya? 17.700 sudah menyentuh. Ini di Indonesia. Sebenarnya tidak beda. Saya kemarin seminggu di Malaysia. Mereka juga sedang mengeluh karena harga nama mereka gas ya, bahasa gas atau bensin ya di Indonesia itu 2 kali lipat. Jadi orang sudah beralih ke transportasi umum, gitu ya. Nah, kemudian kita tahu ini orang nonton sepak bola itu pasti karena kelebihan uang. Ya kan? Ya, kalau ketika ekonomi dunia sedang pas-pasan, saya nggak ngatakan turun ya, maka kita juga akan melihat seleksi siapa yang akan berangkat ke sana. Amerika itu negara mahal, ya, untuk membelanjakan sesuatu atau untuk perjalanan ke sana. Jadi, dan kita tahu mungkin stadion tidak akan sepenuh biasanya, gitu ya. Satu, faktor ekonomi dunia yang sangat ya sedang lesu lah ya. Nah, dampak dari apa? Dari konflik Timur Tengah. Kita sekarang tarik nih Timur Tengah. Akan ada tim Iran yang bermain di Amerika. Menarik kan ini. Nah, tim Iran sudah mengajukan diri nih, tolong dong saya dipindah ke Meksiko tapi tidak diizinkan oleh FIFA. Tapi ada 10 syarat itu yang harus dipenuhi kan? Iya. Katanya begitu. Dan bukan hanya 10 syarat, saya yakin sudah dipertimbangkan baik-baik tim Iran akan bermain di Amerika. Berarti akan ada sejumlah pemain dan ofisial yang akan berangkat ke sana. Dan harapannya akan ada pendukung kan gitu ya, akan ada pendukung yang ada di sana. Dan kita tahu dua negara ini seperti Tom and Jerry kan gitu ya. Jadi sudah tidak akan mentoleransi beberapa, sehingga nanti ini akan lari ke isu keamanan gitu ya. Khusus di negara Amerika. Jadi pertandingan di Amerika saya yakin lebih memiliki ada dampak politik, geopolitik dunia yang akan masuk ke situ. Jadi itu kemudian di luar itu terutama Meksiko dan Kanada mungkin relatif aman, tapi kita harus melihat ya jarak antara negara yang sudah selebar benua Eropa ini antara Kanada sampai Meksiko dan garis bawah Amerika, kita melihat bahwa akan ada logistik besar-besaran yang harus disiapkan. Dan itu biaya budget mahal untuk sebuah perhelatan. Tapi saya yakin Amerika dan mungkin negara lain sudah menyiapkan. Sudah menyiapkan itu ya, artinya mereka siap karena sudah tuan rumah, konsekuensi apapun dan siap gitu ya. Betul, geopolitik di Timur Tengah menjadi bumbu politik juga. Kan gitu ya. Menarik. Di Piala Dunia sebelumnya juga sebenarnya sudah ada bumbu-bumbu politik itu. Gitu. Hanya ini memang sedang hangat-hangatnya dan memang mungkin bahkan saya bilang ini sedang di puncak-puncaknya. Mudah-mudahan tidak berimbas pada pertandingan di lapangan. Tapi mungkin satu sisi ini akan semakin menarik minat penonton untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 ini. Iya. Terutama kita yang betul. nonton dari sosial media mungkin. Tapi sayang sekali Mas Sugeng, ini waktunya terbatas. Yang jelas terima kasih sekali sudah berbagi perspektif yang luar biasa. Karena kalau bicara tentang Piala Dunia bagi kita itu kan banyak nostalgia yang tergambar gitu ya. Mungkin nanti 2026 ini juga akan menjadi satu pesta bola yang menurut kita akan ternyata lebih menarik gitu. Kan bisa saja begitu ya Mas Sugeng ya. Bisa aja, karena gini, tahu nggak dampak dari 48 ini? Jadi gini, nanti akan ada juara grup yang akan bertanding melawan tim lemah, yang sangat lemah gitu. Sehingga nanti pertandingannya akan menuju final akan lebih bervariasi dibandingkan berdinamika gitu. Dan bicara tentang juara, kita melihat tidak akan jauh-jauh dari peringkat 1 sampai 10 besar. Kita tunggu aja nanti seperti apa ya. Sekali lagi terima kasih Mas Sugeng. Sayang sekali waktu kita terbatas, nanti mungkin satu set bisa kita sambung lagi obrolan kita yang menarik di Ballcast Pesta Bola Dunia 2026 ini.
Dan untuk Anda pendengar serta pemirsa, jangan lewatkan siaran langsung di TVRI pertandingannya dan juga dengarkan audionya di RRI Purwokerto. Jangan lupa follow juga media sosial kami, IG @RRI_Purwokerto dan juga YouTube channel kami RRI Purwokerto. Saya Arya Setia pamit, terima kasih Mas Sugeng, semoga tim favoritnya nanti berjalan jauh ya sampai puncak. Mungkin Siapa sih tim kesayangannya? Dari tadi nggak nanya ya. Ya rahasia mungkin. ya, Nanti ya, kita nggak buka apa-apa, di saya buka aja. Saya buka aja. bisa, oke. Kan kamu udah membuka kamu tim Iya. Brasil kan? Iya. Ya, ini kita ketemu di Argentina di Oke, final. final berarti ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Bolcast selanjutnya.